Mereka berdua mewakili anak-anak yang lain yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non-Katolik. Mereka membawa iman mereka untuk berdiri di garis paling depan. Mereka menjadi saksi untuk mengingatkan wajah gereja Katolik itu seperti apa. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing bersama kalian tentang anak-anak Katolik yang memilih jalur berbeda dalam proses pendidikannya. Mereka memilih sekolah-sekolah yang tidak biasa. Ada yang di sekolah berbasis Islam, ada juga yang sekolah swasta umum, tetapi di situ menjadi minoritas tersendiri. Jadi mereka melewati proses pendidikan itu dengan netral. Harapannya seperti itu. Lalu kemudian sekarang mereka berdua sudah lulus dari sekolahnya masing-masing dan mereka berdua menimba ilmu agamanya atau pelajaran agamanya untuk nilai di sekolah itu di gereja Katolik. Dan kebetulan kami belajar bersama, saya mendampingi mereka di kelas 12 dan hari ini saya ingin ajak mereka berdua untuk sharing supaya menjadi semangat atau inspirasi buat orang tua Katolik lainnya, supaya jangan alergi atau takut apalagi dengan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan seperti Islam salah satunya, karena kita tinggal saat ini kan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor ini memang tidak bisa kita hindari ini basisnya umat Islam, ya, bahwa di sini ada umat Katolik yang tinggal bersama sebagai masyarakat, ya. Lalu keberadaan sekolah Katolik juga ada, cuman itu jumlahnya sangat terbatas, ya, sehingga adik-adik kita, anak-anak ini kemudian memilih menempuh pendidikan formalnya di sekolah-sekolah yang istimewa itu, salah satunya di sekolah Islam sendiri. Dan ini potret pendidikan yang inklusif, tidak memilih-milih karena latar belakang agama, tidak memilih karena dia latar belakangnya suku mana, enggak. Tetapi ini menjadi poin-poin plus kita bisa belajar apa dari mereka. Nah, ini yang cowok, ini namanya siapa namamu? Saya Febrian Henry Meirio. Ya, ini yang ini Rian, dan kemudian yang perempuan adalah Nama saya Stefani Yuni Teresia. Stefani. Oke, kamu sekolah di mana? Di SMK Buana Insan. SMK Buana Insan. Kemudian Rian, kamu tadi sekolahnya mana? SMA Alba Syariah. SMA Alba Syariah. Dan itu sekolah Islam. Yang Katolik cuma kamu sendiri atau gimana? Ya. Nah, Rian, kita ingin menggali informasi dulu, Rian, nanti kemudian Stefani juga ya. Rian, duduk sini, pindah ke sini. Apa alasan pertama kamu memilih sekolah di SMA Alba Syariah, tempatnya di Pabuaran Citayam. Di Pabuaran Citayam. Kenapa kamu memilih sekolah di sekolah berbasis Islam? Alasan pertamanya kenapa? Dekat aja sih menurut saya. Dekat dari rumah. Jadi ini faktor dekat itu menjadi salah satu pertimbangan Rian dan orang tua. Nah, Rian, coba kamu ceritakan selama bersekolah di SMA Alba Syariah, apa pengalaman yang berkesan mulai dari hari pertama kamu menginjakan kaki sebagai murid di sekolah itu? Ya, yang paling berkesan, ya, saya berbeda paling dari yang lain, itu aja sih. Berbeda dari apa tanggapan teman-temanmu atau sekolahmu ketika kok ini Cina, ini agamanya Katolik lagi, tapi bisa mau bersekolah di sini? Tanggapannya mungkin waktu pertama masuk, waktu MPLS kayak, loh kenapa nggak sholat gitu, kenapa nggak sholat zuhur gitu. Terus saya bilang, oh maaf saya nonis gitu. Oh nonis gitu. Ya sih itu doang. Nggak ada pertanyaan lebih lanjut soal kenapa kamu memilih sekolah di situ? Ada sih, ada yang nanya kayak kenapa mau di sini. Ya, saya jawabnya karena dekat aja. Pertimbangan itu hanya karena dekat itu menjadi alasan kamu. Ya. Jadi kemudian dari pihak sekolah, para guru bagaimana responnya ketika kamu sekolah di situ? Respon pertama pasti mereka kayak kaget aja, mungkin saya beda dari yang lain. Terus tapi ya mereka pelan-pelan mulai terbiasa aja sih. Dan selama pendidikan kamu 3 tahun di SMA itu, setiap jam pelajaran agama kan kamu nggak dapatkan. Iya. Bagaimana cara kamu mengatasi, atau sekolah ada kebijakan apa untuk kamu? Ikut belajar atau keluar?
Saya dikasih ya bebas, mau keluar boleh, mau di dalam kelas juga boleh. Oh, dipilih, diberi hakmu. Oke. Tidak ada pemaksaan untuk belajar agama, ikut agama Islam? Enggak sama sekali. Keren. Ini salah satu ciri sekolah yang mengerti tentang memahami tentang hak-hak setiap siswa. Ada ada tempat bagi mereka yang bukan mayoritas, ya, seperti yang dialami Rian. Menurut saya sekolah SMA Alba Syariah di Pabuaran Citayam ya, Kabupaten Bogor sini, termasuk salah satu sekolah yang keren ya dalam kebijakannya. Terbukti ya Rian, sampai selesai di sini tidak ada masalah sama sekali kan? Tidak ada. Ada ini nggak Rian? Doa-doa khusus Islam yang biasa itu kamu hafal? Nggak ada sih. Nggak ada. Imanmu sama sekali tidak tergoyahkan? Tidak. Tidak tergoyahkan. Jadi tetap kokoh sebagai iman Katolik, sebagai orang Katolik mempertahankan imannya. Yes. Betul. Inilah yang perlu kita contoh, bahwa Indonesia itu beragam. Indonesia itu toleran itu dalam wujudnya seperti ini. Sekolah, menurut saya sekolahnya Rian Alba Syariah SMA itu termasuk sekolah yang inklusif, yang mengerti betul apa artinya konsep pendidikan. Nah, ini salah satu wujud atau contoh real di mana konsep pendidikan itu kemudian memanusiakan manusia tanpa menghilangkan hak dasarnya dia. Dan untuk pelajaran agama, kamu menerimanya di gereja. Ya. Itu atas izin atau atas saran dari sekolah atau bagaimana? Saran dari sekolah ada juga. Nah, dari sekolah kemudian nilai-nilai yang kamu dapatkan dari sini apakah dipersoalkan di sekolah? Tidak. Sama sekali tidak ada pengurangan atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Dan apa kesan sekolahmu terhadap pelajaran agama yang harus kamu terima di gereja? Apa pendapat sekolah atau tanggapan mereka? Kaget aja mungkin. Kayak kalau di gereja juga ada pelajaran agama juga kayak di sekolah. Terus saya bilang oh ya ada. Itu Berarti aja sih. kamu ikut PAK di sini berapa tahun sih? Dari kelas berapa? Saya sempat SD juga ikut PAK Dari kelas? dari kelas 5. Kelas 5 SD kamu sempat ikut. Ya. Mulai ikut, bukan sempat tapi mulai ikut PAK. Ya. Sampai dengan kelulusan di sini sekarang. Ya. Oke. Berarti kurang lebih 7 tahun. Betul. Ya. Dan ini salah satu cerita dari anak-anak Katolik di gereja kita ini. Ini kompleks gereja Santa Faustina Kowalskua, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu paroki yang memfasilitasi hak belajar anak-anak Katolik yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non Katolik. Nah, di sini di gereja ini tidak ada fasilitas kelas, tetapi para pengajarnya bisa menggunakan fasilitas yang seadanya. Contohnya gini, yang tempat kami duduk ini, contohnya gini, tempat kita duduk ini adalah yang disediakan gereja. Jadi modelnya kayak tempat di kafe-kafe orang bisa duduk santai, ngopi atau lain. Nah, ini pula kita fungsikan sebagai tempat belajar bagi anak-anak PAK seperti Stefani dan Rian. Nah, Rian, thank you ya untuk sharingmu. Sekarang Stefani. Kita mau ke Stefani. Stefani, kamu bersekolah di sekolah SMK Buana Insan. SMK Buana Insan. Bagaimana atau kesan pertamamu masuk sekolah itu? Pertamanya kayak kaget gitu. Kaget pakai kok pada agamanya muslim semua gini, nggak ada yang Katolik atau Kristen gitu. Jadi kayak kaget, terus kayak pernah ngerasa pengen pindah aja. Karena mayoritasnya tuh Islam semua dan aku doang yang sendiri di sekolah itu. Jadi Stefani, di sekolahmu itu SMK Buana Insan itu juga tidak ada yang Katolik selain dirimu? Ya. Protestan nggak ada? Protestan ada kakak kelas waktu itu tapi sudah lulus. Sudah lulus. Baru masuk. Nah, misalkan teman-teman dari Hindu atau Buddha ada nggak? Nggak ada. Nah, pengalaman kalian berdua ini, ada nggak pengalaman kayak perilaku rasis dari teman-temanmu? Karena mengetahui kalian berdua ini beda, datang sebagai nonis. Tidak ada. Selama ini enggak? Inilah yang kita harapkan di
bangku sekolah, di lingkungan sekolah harusnya seperti ini. Dua contoh sekolah yang baik, ya sekolah Stefani ini swasta, Buana Insan. Buana Insan yang memberi hak belajar yang sama seperti yang juga dialami oleh Rian di SMA Alba Syariah. Jadi itu. Dan Stefani, kamu ikut PAK di sini berapa lama? Dari awal masuk SMK kira-kira kalau nggak salah dari tahun 2023. 23, berarti 3 tahun ya kamu di sini ya. Nah, oke. Inilah pengalaman anak-anak Katolik. Kalau kita bilang di sini itu mereka berdua mewakili anak-anak yang lain yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non Katolik. Mereka membawa iman mereka untuk berdiri di garis paling depan. Ya. Mereka menjadi saksi untuk mengingatkan wajah gereja Katolik itu seperti apa, untuk membawa sesuatu yang berbeda, dan keberadaan kalian diterima dengan baik di sekolah. Ya, artinya tidak ada persekusi apapun. Nah, ini wujud sekolah yang inklusif, yang terbuka bagi semua golongan, termasuk mereka berdua, Stefani dan Rian. Ini yang mau kita sharing, mau kita bagikan. Semoga pesan terakhir kita untuk dari kalian berdua untuk adik-adik kalian yang Katolik, yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah yang bukan Katolik. Apa pesan kalian? 1-2 kata. Jangan minder kalau sekolah di yang mayoritas tuh Islam semua, karena kita tuh berbeda, dan justru karena adanya kita tuh kayak jadi suatu kayak anugerah lah gitu. Kita di sekolah kita beda sendiri di sana gitu. Terus kayak kita bisa memberi kayak pengetahuan tentang agama kita ke mereka gitu. Jadi kita intinya jangan minder aja deh gitu. Oke. Jangan minder. Rian? Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk membuka diri, jangan pernah takut untuk belajar, dan jangan takut untuk berbeda. Apa yang kalian sudah dapatkan dari PAK? Yang pasti sih ilmu pengalaman juga. Terus udah ilmu pengalaman sama Ilmu pengalaman dan apa? Yang pasti ilmu itu pasti bertambah. Kaya lah mereka, pengetahuan tentang imannya cukuplah di sini. Sebagai orang Katolik, kita ikut bangga mendampingi anak-anak muda kita, adik-adik kita yang bertumbuh dari tempat-tempat yang paling terpinggirkan. Ini contoh orang Katolik yang terpinggirkan, dan gereja Katolik Santa Faustina Kowalska itu membuka tangan untuk memberikan tempat mereka untuk belajar agama sesuai dengan imannya. Dan mereka setelah belajar, mereka kembali ke sekolah berdiri dengan gagah untuk menjawab setiap persoalan. Apa pertanyaan yang paling sulit yang kalian alami di sekolah tentang imanmu? Tentang kenapa Katolik? Kenapa kamu misalkan kan pertanyaan umumnya gini, kenapa orang Katolik itu menyembah patung sih? Kenapa berdoanya harus dengan patung? Kenapa bukan ke Tuhan saja? Kenapa Tuhannya ada 3? Pernah nggak mengalami gitu? Pertanyaan yang paling sulit kalian alami di sekolah itu apa? Atau unik? Ya tadi kenapa Tuhannya ada 3? Ya saya jelasin, mereka tuh 3, tapi mereka satu tubuh, satu roh. Satu roh, oke. Stefani? Sama sih, Pak. Kurang lebih sama. Jadi pertanyaan kayak gini ini umum. Pertanyaan kayak kenapa Tuhannya ada 3? Kenapa berdoanya harus ada patung, di gerejanya ada patung-patung? Apakah menyembah patung atau tidak? Ini bukan hanya kepada mereka. Kita semua, saya pun sering, karena di kantor itu 99,9% adalah Islam, dan semua itu adalah ustadz dan ustazah. Ini menjadi pertanyaan umum, dan saya menjadi Katolik satu-satunya di kantor. Itu pun sama, dan kita patut berbangga, senang. Inilah Indonesia yang tidak alergi dengan perbedaan. Jadi perbedaan keyakinan, perbedaan suku, budaya itu hanya warna-warni yang melengkapi gambaran besar Indonesia. Inilah peta Indonesia kita. Jadi sekali kita ucapkan selamat buat mereka berdua karena lulus dengan
baik ya, tidak ada persoalan apapun. Tidak ada. Lulus tidak bersyarat, Tidak. tidak, dengan nilai yang memuaskan pasti. Ya, semoga ke depan kalian juga sukses. Ada yang mau lanjut kuliah atau kerja? Iya, Hah? kuliah. Kuliah. Sudah mau daftar kemana? Belum, tahun depan. Tahun depan. Kamu? Kerja. Apapun cita-cita mereka dan harapan mereka, kita doakan ini berhasil. Ya. Semangat terus untuk kalian berdua. Salaman. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.